Maura menggeliat dalam tidurnya pagi itu. Maura kelelahan sampai tidur begitu lelap namun begitu nyaman, apalagi ia sedang bersandar nyaman di sebuah lengan yang kokoh. Awalnya Maura pun tersenyum sambil makin membenamkan dirinya ke pelukan lengan itu. Tangan Maura sendiri pun membelai ranjang di sampingnya sampai akhirnya Maura menyadari kalau yang ia belai sama sekali bukan ranjang, melainkan tubuh keras seseorang. Sontak Maura membuka matanya dan ia membelalak sejenak melihat wajah tampan Dylan yang masih tertidur lelap di sampingnya. Astaga, pekik Maura tertahan. Mendadak kedua pipi Maura memanas mengingat bagaimana Dylan semalam yang melahapnya tanpa ampun sampai Maura tidak bisa berkutik. Tentu saja ini bukan yang pertama, namun semalam Maura melakukannya dengan benar-benar sadar bahkan ikut aktif bergerak dan itu memalukan sekali. Apa yang akan Dylan pikirkan tentang dirinya, dan bagaimana reaksi pria itu saat bangun nanti? Maura menggigit bibir bawahnya karena malu dan perlahan Maura pun beringsut menjauh, berniat untuk segera masuk ke kamar mandi dan mandi saja lalu berpakaian lengkap. Namun saat Maura baru mulai menjauh, mendadak tangan Dylan sudah memeluk pinggangnya dan menarik Maura mendekat lagi. "Kau mau kemana?" Di Dylan. "Aku mau mandi." "Siapa yang bilang kau boleh mandi duluan?" Maura pun mengerjapkan mata menatap Dylan yang masih berbaring di ranjangnya dengan mata yang terbuka sedikit dan dengan rambut acak-acakan yang membuat pria itu makin tampan dan mempesona. Sungguh debar jantung Maura tidak karuan sekarang. Apalagi Dylan masih memeluknya erat. Tapi rasanya lengket semua. "Aku mau mandi dulu." "Ceka, kau ingat kalau selama 1 minggu ini kau masih berada dalam masa membayar hutang kan?" Maura kembali mengerjapkan matanya dan mengangguk pelan. "Kalau begitu aku tidak mau kau membantahku." "Maura tidak boleh membantah sama sekali dan menurut saja, kau mengerti?" Lagi-lagi Maura mengangguk pasrah sampai Dylan tersenyum kecil yang membuatnya terlihat makin tampan. "Bagus, kalau begitu sekarang kita mandi." "Baiklah, aku akan mandi duluan dan..." "Kau tidak dengar aku bilang kita akan mandi?" "Hah, bukan kau yang mandi tapi kita?" Apa kita akan mandi bersama dan kau akan memandikan aku?" "Hah?" Maura memekik kaget namun Dylan benar-benar mengajaknya mandi bersama pagi itu. Dylan sendiri duduk bersandar dengan nyaman di bathtubnya dan Maura harus menggosok punggung pria itu dan scene ini benar-benar mendebarkan. "Gosok punggungku yang benar, Maura?" Iya, ini sudah benar." "Ceka, sudahlah, sekarang pijat bahuku saja." Pijat bahu?" "Ya, pijat bahu." Maura mulai meletakkan kedua tangannya di bahu Dylan dan memijatnya. Lebih keras lagi. "Maura, kamu tidak punya tenaga." Ini juga sudah keras. Maura mengerahkan seluruh tenaganya untuk memijat bahu Dylan yang keras itu sebelum tiba-tiba Dylan pun menyandarkan kepalanya ke dada Maura yang posisinya memang ada di belakang Dylan saat ini. Dylan membuka matanya dan menatap Maura sampai Maura pun menunduk dan mematung. Apa? Mengapa kau menatapku seperti itu? Kau tidak bertenaga? Maura, mungkin kau perlu disuntik vitamin dulu?" "Apa? Suntik vitamin? Bagaimana maksudmu?" Sungguh Dylan tidak perlu kata-kata untuk menjawabnya karena dengan cepat, Dylan sudah setengah menggendong Maura sampai Maura ikut masuk ke dalam bathtub. Bunyi kecipak air pun begitu keras saat Maura masuk ke sana dan selanjutnya tidak usah dijelaskan lagi karena Dylan benar-benar menyuntik Maura dengan vitamin seperti yang dilakukan suaminya kemarin. Entah apa yang terjadi pada Dylan sampai Dylan menjadi begitu liar, namun Maura tidak berhenti malu mengingatnya. Dylan sendiri juga akhirnya mengajak Maura berkencan untuk menghabiskan akhir pekan mereka hari itu. Bukan kencan, tapi lebih tepatnya, Maura harus membayar hutangnya dengan menemani Dylan berkeliling mall hari itu. "Lihatlah baju ini, apa kau suka? Ini cocok sekali denganmu," seru Dylan saat melihat sebuah gaun indah di butik itu. Aku lebih suka yang ini, warnanya bagus," sahut Maura yang menunjuk gaun yang lain. "Benarkah kau suka yang itu? Baiklah kita beli yang itu, tolong bungkus untukku yang ini," titah Dylan pada pelayan toko.
Maura sampai menganga kaget mendengarnya karena ia tidak menyangka Dylan akan membelikan gaun untuknya. Kau membelinya? Untukku? Untuk siapa lagi? Tapi jangan salah paham, aku membelikan ini agar kau tidak perlu memakai gaun Milea lagi kalau harus pergi seperti kemarin. Lagi pula kalau mendadak aku harus muncul lagi sebagai penyelamat, harga diriku akan jatuh kalau istriku memakai gaun jelek. Jadi tidak usah banyak bicara dan pilih lagi gaun yang lain, bukan hanya gaun, tapi sepatu juga, cobalah yang itu dan ambil beberapa pasang. Kau serius? Ya ampun, Lia, cepat kamu lambat sekali, apakah kamu perlu suntikan vitamin lagi? Tidak, aku tidak perlu vitamin lagi, sahut Maura yang langsung bergerak cepat mencoba gaun lain dan sepatu. Dylan yang melihatnya pun langsung mengulum senyumnya sendiri karena sungguh sebenarnya ia lebih suka Maura membantah agar ia bisa terus menyuntik Maura dengan vitamin. Namun sialnya, Maura begitu patuh hari itu dan melakukan semua yang Dylan mau. Dylan pun menghabiskan banyak uang untuk Maura, termasuk pakaian dalam. Yang ini saja terlihat seksi. CK, tidak usah pakaian dalam, aku bisa membelinya sendiri. Tapi aku mau membeli yang sepasang seperti ini. Tapi aku tidak memakai ukuran yang itu, terlalu sempit. Apanya yang terlalu sempit, dadamu juga tidak sebesar itu, seru Dylan begitu keras sampai para pelayan toko pun mengulum senyumnya sendiri. Maura yang mendengarnya langsung berbalik karena malu dan nakal. Dylan, haruskah kau mengatakannya begitu keras? Talinya yang sempit. Kau membuatku malu. Tidak usah membeli pakaian dalam saja, seru Maura yang langsung berlari keluar dari toko itu. Kali ini Dylan sendiri pun langsung mengikuti Maura keluar dari toko dan tidak membahas pakaian dalam lagi. Baiklah, kalau begitu kita mencari makan saja, ayo. Dylan pun secara mengejutkan meraih tangan Maura. Tangan Maura tadinya keduanya sudah penuh dengan paper bag yang berisi gaun dan sepatu. Namun mendadak Dylan mengambil alih sebagian paper bag itu dan tangannya yang kosong pun akhirnya menggandeng tangan Maura sehingga saat ini posisi mereka saling bergandengan sambil sama-sama memegang paper bag masing-masing. Maura sendiri sampai menahan napasnya sejenak merasakannya karena ini pertama kalinya Dylan menggandengnya seperti ini. Jantung Maura sudah berdebar tidak karuan namun Maura tidak bisa menahan senyumannya yang mengembang. Dylan sendiri ikut tersenyum namun ia tidak mau menoleh ke arah Maura sama sekali karena ia tidak mau Maura melihat senyumannya. Namun saat ia melirik Maura, Dylan pun menjadi salah tingkah sendiri. Jangan salah sangka, kau membawa begitu banyak paper bag jadi aku takut kau berjalan lambat dan mendadak hilang jadi aku menggandengmu agar kau tidak hilang. Jadi berhenti tersenyum seperti orang gila dan berjalan saja, Maura. Maura yang mendengarnya hanya mengangguk dan mengikuti langkah Dylan namun senyuman Maura masih belum bisa berhenti juga. Sampai akhirnya mereka pun tiba di sebuah restoran untuk makan dan Dylan memesan banyak menu makanan untuk mereka. Kita hanya makan berdua, mengapa menunya banyak sekali? Kalau hatiku sedang senang, aku bisa makan banyak. Oh, jadi kau sedang senang? Dylan yang mendengar pertanyaan Maura pun mengerjapkan matanya sejenak dan buru-buru menjelaskan maksudnya. Jangan salah paham lagi, hatiku senang bukan karena kau, tapi setiap akhir pekan memang aku selalu senang karena bisa beristirahat sejenak dari semua kesibukanku, jadi jangan banyak berpikir dan makan saja. Oh, sahut Maura lagi. Maura pun baru saja akan makan, namun Dylan pun kembali manja dengan meminta Maura menyuapinya. Ya ampun, ini di depan umum, Dylan, kau seperti anak kecil saja minta disuapi, ya ampun, Maura, aku hanya mau mencoba yang kau makan dan kau hanya perlu menyuapiku sekali saja, apa begitu saja kau keberatan, pasangan suami istri yang lain juga melakukannya? Refleks Maura pun menoleh ke sekeliling dan memang ada satu pasangan yang melakukannya sedangkan wanita yang lain bukan menyuapi suami mereka melainkan anak mereka. CK, Maura, cepat suapi aku satu kali saja, atau kau lebih suka disuntik vitamin, hah? Maura tersentak dan langsung menyuapi Dylan karena sekarang Dylan terus mengancamnya dengan suntik vitamin dan ancaman itu sangat mendebarkan bagi Maura.
Dilan sendiri mengunyah puas namun mendadak ia terdiam saat melihat Maura mengganti sendoknya. Dilan pun tersinggung dan mendadak kesal. Mengapa kau memakai sendok yang lain? Apa, sendoknya kan sudah kau pakai tadi? Memangnya kenapa kalau sendoknya sudah kupakai? Tidak seperti itu. Kita juga sudah berciuman seperti itu, lalu apa salahnya kita memakai sendok yang sama? Hah? Astaga, Dilan, pelankan suaramu. Refleks Maura langsung memanjangkan tubuhnya dan menutup mulut Dilan dengan tangannya. Kau mau semua orang mendengarnya? Hah, kau memalukan sekali. Dilan langsung memukul tangan Maura sampai Maura melepaskan tangannya. Memangnya kenapa kalau orang lain mendengarnya? Berciuman antara suami istri itu wajar saja. Sudah kubilang jangan terlalu banyak berpikir. CK, pakai sendok yang tadi lagi. Dilan mengambil sendok yang tadi Maura pakai untuk menyuapinya, bahkan Dilan kembali menyendokkan makanan ke mulutnya lagi dengan sendok itu sebelum Dilan memaksa Maura memakai sendok bekasnya. Pakai sendok ini, pakai, ayo pakai. Maura sampai menganga melihat tingkah Dilan yang begitu absurd. Dilan, apa, pakai saja sendok bekasku? Aku tidak mau. Kalau begitu aku akan berteriak agar semua orang tahu kita sudah berciuman. Tidak, aku akan menciummu sekarang juga kalau kau tidak makan dengan sendok itu. Dilan, geram Maura gemas. Namun akhirnya Maura pun terpaksa makan dengan sendok bekas Dilan dan Dilan pun begitu puas melihatnya. Setelah makan, mereka pun tetap tidak pulang karena Dilan malah mengajak Maura bermain di tempat bermain. Maura menolak karena bawaannya terlalu banyak namun Dilan tidak menerima penolakan. Dilan pun mengambil alih semua barang itu lalu dengan cepat memasukkannya ke mobil dan membuat Maura tidak punya alasan lagi untuk menemaninya bermain. Dilan memaksa Maura bermain mesin capit dan mendapatkan boneka untuknya. Berapa umurmu, kau masih suka boneka? Hah, kau itu pria? Siapa bilang aku suka boneka? Aku hanya mau melihatmu berusaha mendapatkannya. Ya ampun, kau menyebalkan sekali, Dilan. CK, ayo bermain sampai dapat atau aku akan menciummu di sini, ancam Dilan lagi. Maura pun akhirnya berusaha keras mencapit boneka yang tidak kunjung ia dapatkan itu. Ayo, sedikit lagi, Maura, sedikit lagi. Ah, tidak kena lagi, ini sudah berapa puluh kali aku mencobanya. Mesinnya tidak benar karena sejak tadi aku tidak pas terus. Itu kesalahanmu, bukan salah mesinnya, CK. Kau benar-benar lemas. Kau butuh vitamin lebih banyak. Maura, minggir. Kau menghabiskan isi kartuku saja, lihat aku. Dilan pun lagi-lagi mengambil alih dan memainkan mesin capitnya. Ajaibnya dalam satu kali capit, akhirnya boneka itu pun keluar. Iya, Dilan, bonekanya sudah terangkat, jangan sampai jatuh, jangan sampai jatuh. Ah, berhasil kau mendapatkan bonekanya, yeay. Maura memekik kemenangan dan mendadak Dilan yang melihatnya pun sampai mematung sesaat. Entah kapan Dilan pernah melihat Maura tertawa setelah ini yang ternyata sangat indah, bahkan jantung Dilan berdebar kencang melihatnya. Namun Dilan begitu cepat sadar dan kembali mengomel. Lihat kan, aku mencobanya satu kali dan aku langsung mendapatkannya sedangkan kau mencoba berpuluh kali tapi tidak bisa, kau benar-benar kurang vitamin. Vitamin saja yang kau bahas sejak tadi, aku tidak mau vitamin lagi, aku sudah sehat, seru Maura gemas. Justru orang sehat juga harus disuntik vitamin agar tidak lemah sepertimu, nanti malam kau harus disuntik lagi, sekarang ambil bonekanya. Dilan langsung memberikan bonekanya pada Maura dan Maura pun refleks menangkap boneka itu lalu memeluknya. Bukankah kau mau bonekanya, mengapa diberikan padaku? Pria tidak main boneka, sahut Dilan sambil melangkah meninggalkan Maura. Maura sendiri hanya bisa menatap punggung Dilan yang sudah menjauh itu dengan senyuman yang mendadak terbit lagi di wajahnya. Pria tidak main boneka, apa dari awal kau mau aku menangkap bonekanya untuk diberikan padaku juga? Ya ampun, mengapa dia mendadak manis, membuatku salah tingkah saja, tapi... Suntik vitamin, nanti malam mau suntik vitamin lagi? Ya ampun, mengapa aku tegang sekali setiap kali mau melakukan itu, gumam Maura yang akhirnya berlari mengikuti langkah Dilan.
Dilan yang masih belum puas pun mengajak Maura naik bom-bom kar dan Dilan tidak berhenti menabrak Maura di sana. Brak! Ah, Dilan, rasakan pembalasanku. Brak! Ah, kau berani menabrakku, rasakan ini, Maura. Brak! Dilan dan Maura pun berakhir dengan saling menabrak mobil masing-masing dan mereka pun tertawa dengan begitu bahagia, bahkan mereka memainkan bom-bom kar berkali-kali hari itu. Perasaan keduanya begitu membuncah saat akhirnya mereka selesai bermain. Napas mereka masih ngos-ngosan saat mereka sudah duduk di sebuah kursi panjang berdua dan Dilan sudah meneguk air mineral yang baru saja dibelinya. Seru sekali, aku sudah lama tidak memainkannya, seru. Maura senang. Aku juga sudah lama tidak memainkan itu. Ah, kau tidak berhenti menabrakku. Kau yang mulai duluan, tapi aku juga mau minum, berikan padaku, Dilan. Maura pun langsung meraih botol air mineral dari tangan Dilan dan meminumnya sampai Dilan hanya bisa menatap Maura dalam diam. Entah Maura menyadarinya atau tidak, tapi mereka baru saja berbagi botol yang sama. Bukan hanya berbagi sendok namun sekarang berbagi botol juga. Hal kecil yang membuat jantung Dilan berdebar tidak karuan dan membuat perasaan Dilan begitu senang. Tentu saja Dilan bukan pria sepolos itu. Walaupun Dilan belum pernah berhubungan ranjang sebelum dengan Maura, tapi Dilan sudah pernah berciuman dengan Skyla, berbagi sendok, botol, dan lainnya. Hanya saja ada perasaan yang berbeda saat melakukannya bersama Maura, perasaan yang membuat jantung Dilan benar-benar tidak sehat. Bahkan Dilan tidak ingat pernah merasakan debaran seperti ini saat bersama Skyla di awal mereka berpacaran dulu. Ah, tapi Dilan tidak bisa berpikir. Setiap kali mengingat nama Skyla, Dilan pasti akan terdiam sesaat dan moodnya langsung buruk, entah mengapa perasaannya seperti ini. Dilan pun akhirnya beranjak bangkit dan mengajak Maura pulang saja karena moodnya mendadak jelek. Ceka, sudah kita pulang saja, lain kali saja kita kencan lagi. Maura yang mendengarnya langsung tersenyum. Kencan, jadi hari ini kita kencan? Dilan yang mendengar pertanyaan Maura pun langsung mengerjapkan matanya lagi. Ya ampun, aku salah bicara, jangan salah paham lagi. Ini sama sekali bukan kencan tapi kau hanya menemani aku dan menuruti semua yang ku mau selama 1 minggu ini, kau dengar itu? Awas saja kalau kau melapor yang tidak-tidak pada mama atau bercerita pada Kimi. Sekali lagi ku bilang ini bukan kencan, jadi jangan salah paham, tegas Dilan lagi mempertahankan harga dirinya. Dilan lagi-lagi langsung melangkah pergi setelah mengatakannya dan lagi-lagi Maura hanya bisa mengomel. Bukan kencan, baiklah, siapa juga yang mau kencan denganmu, geram Maura gemas. Namun semakin Maura menatap punggung Dilan dan mengingat semua yang mereka lakukan hari ini, Maura pun mendadak berbunga-bunga. Bukan kencan, ya, Maura, jangan salah paham, ini bukan kencan tapi mengapa rasanya indah sekali, gumam Maura yang bahkan tidak bisa berhenti mengulum senyumnya sepanjang sisa hari itu.